Ini saya Jinses ini. Saya cek dulu tadi sebelum kita masuk simulasi ya, yang versi IAI. Eh, Sesuai yang tadi udah kita bahas, yang ada yang perlu ini nggak dipertanyakan nggak, yang belum paham maksudnya yang terkait dengan ini transaksi yang sederhananya ya, karena yang ini akan lebih ini lagi nih, yang versi IAI sudah agak advance gitu ininya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ini kan logika awal ya, jadi saya buatkan pada saat menerima wakaf dalam bentuk tanah misalnya, ya, mungkin yang di jawaban aja ya. Nah, ini ya, jadi saat wakaf aset tanah 5.000 meter kali 1 juta berarti 5 miliar, dicatatnya aset tanahnya. Nah tentu kalau di manual kita isi dulu list aset itu ya. Jadi nomor sertifikatnya ada di mana, kemudian luas tanahnya berapa, bahkan tadi bagusnya aspek legalnya juga dipastiin ya. Karena kalau di audit nanti sertifikatnya sudah atas nama Nazir atau belum gitu ya. Dan hati-hati nanti untuk Nazir kalau menerima wakaf tanah dan bangunan ya sekarang itu dengan adanya Undang-Undang Teks Amnesti ya tahun 2017. Jadi ahli waris itu bukan hanya anak kandung gitu ya, tapi juga dirjen pajak ya. Maksudnya kalau ada nazir wakaf menerima tanah dan bangunan sekarang ini di Undang-Undang Pertanahan ya, nanti udah koordinasi Menteri Kemenkumham dengan Menteri BPN ya, dan Pertanahan Nasional. Jadi misalnya saya mau mewakafkan tanah dan bangunan gitu ya. Nah, kalau tanah dan bangunan itu sudah tercantum di SPT saya sebagai wakif ya, itu berarti saya sudah menjalankan aspek perpajakan gitu ya. Nah, sehingga waktu diserahkan ke Nazir Wakaf itu tinggal biaya-biaya balik nama saja ya, dari saya ke atas nama Nazir gitu. Tapi kalau eh, waktu dicek misalnya saya itu belum mencantumkan tanah dan bangunan yang akan diwakafkan di SPT, laporan saya kalau pajak tahunan gitu. Maka itu dianggap saya belum menjalankan kewajiban perpajakannya. Kalau tanah itu diwariskan ke anak saya, maka nanti anak saya sebagai ahli waris harus menanggung biaya-biaya perpajakan perolehan aset itu, terutama seolah-olah saya itu penghasilan saya belum dibayar pajak nih untuk beli tanah tersebut karena tanahnya tidak tercantum gitu. Nah, begitu juga kalau tanah itu diwakafkan kepada nazir, ya maka nanti nazir harus menanggung biaya-biaya, tentu hitungannya nanti menurut orang pajak ya. Eh, Aspek perpajakan tanah yang saya wakafkan itu, jadi harus hati-hati. Nah, ditambah lagi kalau saya menemukan di waktu kita ngaudit di Nazir Wakaf ya, kalau tanah itu masih atas nama wakif tuh sampai hari ini. Nah, kemudian najirnya mau balik nama gitu ya. Najir mau balik nama. Wakifnya udah meninggal, yang ada ahli warisnya. Berarti harus meminta tanda tangan ahli waris. Mending kalau ahli warisnya menyetujui dan mengetahui. Kalau tidak, itu dianggap dulu tanah bapak saya tuh. Kalau nggak dibayar, nggak mau. Kalaupun ahli waris wakif itu mau menandatangani, masalahnya syukur-syukur kalau ada di kota yang sama ya. Kalau dia ada di luar kota, dia minta tiket, minta hotel untuk nginap ya, itu panjang urusannya sehingga banyak ada beberapa lembaga wakaf yang pada saat mengurus aspek legalnya itu biaya legalisasinya melebihi objek pajaknya, objek zakat apa objek wakafnya gitu. Kalau dijual wakafnya itu nggak cukup itu buat biaya-biaya. Nah itu yang harus hati-hati ya. Dalam menyajikannya sih mudah ya, menyajikannya mudah. Gimana Bradang, saya ini nerima aset wakaf udah 10 tahun lalu gitu.
berapa nilai yang harus kita cantumkan hari ini ya. Di AIW biasanya jarang mencantumkan nilai rupiahnya. Kalau tanah tuh cuma 5.000 meter yang terletak di alamat sini 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 gitu. Nah, itu tadi pendekatannya nilai wajar. Kalau dijual hari ini berapa itu harga tanahnya? Itulah yang kita cantumkan saat ini gitu ya. Bangunannya gimana nih kalau itu sudah harus direnov segala macam. Ya itu udah resiko si najirnya ya, resiko si yang harus dikeluarkan gitu biaya-biayanya. Oke, ini yang sederhananya ya, nerima tanah, kemudian dia tanah apa namanya eh, diwakaf melalui uang untuk beli ambulan ya, untuk beli ambulan. Kemudian lagi pada saat wakaf menerima wakaf uang sebesar, nah ini yang produktif ya. Kalau uang ini diinvestasikan ya cuma muncul investasi wakafnya ya. Di dalam bentuk apa? Itu yang sederhana di pembahasan yang kedua. Nah, kita akan masuk ke yang kedua nih. Oke, clear ya kira-kira untuk yang pertama apa ada yang perlu ditanyain? Eh, Contohnya mungkin teman-teman ada yang sudah punya aset wakaf yang aneh-aneh nggak ya? Jadi di sini saya di transaksi ini ya agak eh, apa ya belum bisa memahami sepenuhnya gitu. Contohnya salah satunya wakaf saham dan wakaf emas ya. Kalau wakaf ternak itu memang ada orang yang mewakafkan ternak gitu ya. Tapi kalau wakaf saham itu ada orang mewakafkan saham gitu ya. Wakafkan emas gitu. Nah, ini yang kita di sini akan catat bentuknya sudah korporasi ya, tidak lagi individu individu kira. Baik, sebelum saya lanjutkan yang studi kasus yang terbaru nih untuk bahan besok, ada pertanyaan dulu? Ya. Kalau tidak ada, kita akan mulai dari sini dulu. Nah, jadi ini PTA berarti ini nazir perorangan, ya, lembaga atau badan hukum. Kalau PTA mewakafkan uang, kategorinya apa? Nazir perorangan, wakil perorangan, lembaga atau badan hukum. PTA mewakafkan uang tunai kepada entitas wakaf. Ada yang tahu? Ini wakifnya wakif apa? Wakif apa, Mbak Ina? Motif badan. Wakif badan hukum ya. Wakif badan hukum karena PT. Ya, kalau LSM atau apa itu wakif lembaga. Ya, beda lembaga dengan badan hukum. Nah, kasusnya di sini adalah TA mewakafkan uang tunai kepada entitas wakaf sebesar 1 miliar. Ya. Wakaf ini merupakan wakaf temporer dan akan dikembalikan kepada wakaf, bala wakif ya, dalam 5 tahun ke depan. Akad yang dilakukan pada 1 April 2022 dan akan berakhir pada 31 Maret 2027. Ini wakaf temporer selama 5 tahun bentuknya uang. Ini wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakif sebesar entitas wakaf ya sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Ya, paragraf 112 ya, 8. Oke, jadi 1 miliar nih ya ininya. Kemudian apa namanya? eh, di sini aset lainnya itu eh, titipan liabilitas ya. Oh ini akuntansinya akuntansi wakif ya. Jadi untuk yang mewakafkan ya, membuat yang mewakaf di PT-nya ini, dia kasnya kredit ya karena mengeluarkan uang 1 miliar. Kemudian apa namanya yang dia kan menyerahkan uang kepada si ini ya, kepada si Nazir ya yang dimiliki ya. Eh, jadi berkurang nanti si aset lainnya itu. Eh, kemudian wakaf permanen di sini ya.
PTB mewakafkan sebidang tanah dengan luas 1.000 meter, ya, 1.000 meter persegi kepada entitas wakaf pada 5 Juli 22. Nilai wajar tanah tersebut 5 miliar pada saat akad dilakukan. Ikrar wakaf dilakukan dengan nazir 5 September 22. Pada saat penyerahan aset wakaf, nilai tercatat tanah tersebut adalah 2,75 miliar. Ya. Jadi nilai wajar tanahnya 5 miliar ya pada saat akad dilakukan, akta ikrar wakafnya 2,5 miliar. Oke. Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan. Wakif ini berarti dari sisi orang yang berwakaf ya. Secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakafnya ya, dari aset wakafnya. Eh, Kemudian beban diakui pada saat terjadinya dan dapat diukur secara andal ya, sehingga dalam contoh di atas pengakuan sebagai beban diakui pada saat akad diwakafkan yaitu dilakukan tanggal 5 Juli sebesar 2,75 miliar, aset tetapnya 2,75 miliar. Ini bisa dipahami nggak? Nilai wajarnya 5 miliar, tapi nilai pada saat penyerahan tercatat di buku, berarti book value-nya ya, nilai bukunya ini ya, 2,75 miliar. Berapa wakif harus melakukan pencatatan waktu pelepasan aset dia karena diwakafkan? Nah, ini harus dipahami dulu. Posisinya dari wakif ya, karena ini nakif, wakif badan hukum, dia kan harus melakukan pencatatan. Kalau wakifnya individu kan dia hanya nyerahin uang aja atau nyerahin aset. Dia tidak punya neraca. Kalau badan hukum atau lembaga mungkin dia punya aset yang dia wakafkan terus di neraca yang harus hilang. Nilai wajar 5 miliar tapi nilai bukunya 2,75. Dia catat di buku dia 2,75 miliar. Paham ya? Sebesar nilai buku yang diserahkan. Karena nilai wajarnya dia nggak terima uang kan, nggak dapat apa-apa. Nah, ini sekarang beda dengan nanti temu di pencatatan di Nazir ya. Kalau Nazir nyatetnya harus 5 miliar ya. Itu balik ini jadi beban buat yang ini. Kalau di Nazir itu aset tetap tanah ya wakafnya, aset wakaf aset sebesar 5 miliar itu pada penerimaan wakaf aset ya. Untuk kalau pencatatannya di sisi Nazir. Ini nilainya berapa? 5 miliar sebesar nilai wajar. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Kenapa 2,75 miliar? Karena nilai bukunya segitu. Kalau dia lawan nilai bukunya 5 miliar sebesar nilai wajarnya, si PT yang mewakafkan. Kan lawannya apa? Jomplang kan. Di neraca nilai bukunya 2,75. Harus mengakui keuntungan. Sementara dia nggak terima kan. Keuntungan, kalaupun terjadi keuntungan, harga tanah itu nilai bukunya 2,75, wajarnya 5 miliar, itu ada di Najir. Ada di Najir. Oke. Bisa dipahami ya, ini yang terkait dengan wakaf aset. Ya, karena ada kemungkinan selisih ya antara pencatatan di Najib dan di Wakif gitu ya, atau begitu juga antara nilai buku dengan nilai pasar. Ya. Jadi kalau di Najirnya otomatis sebesar nilai wajar. Oke, sekarang lanjut ke janji berwakaf atau waad tadi. TC memiliki sebuah gedung yang berlokasi di Jalan Tbs Matupang, ya, Jakarta dengan luas tanahnya 300 meter persegi. Nah, BTC-nya, sisi wakif ya. BTC berencana akan pindah ke kota Semarang pada akhir 2022. Pemegang saham PTC berjanji atau waad ya, akan mewakafkan bangunan tersebut bersama tanahnya kepada entitas wakaf ketika pindah ke kota Semarang. Dasar janji tersebut dilakukan bangunan tersebut memiliki harga pasar ya. Pada saat janji tersebut dilakukan, bangunan tersebut memiliki harga pasar sebesar 1,5 miliar dan nilai tercatat sebesar 1,35 miliar. Berarti ini nilai pasarnya lebih tinggi ya daripada nilai tercatat atau nilai buku.
Jika entitas wakaf menerima janji waad berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan pada periode berjalan. Ya, tidak ada jurnal yang dicatat oleh calon wakif atas janji atau waad wakaf tersebut, sama seperti yang tadi saya contohkan wakaf asuransi. Kalau terjadi klaim akan memperoleh premi, ya, apa dibayar gitu klaimnya ya. Nanti aja kalau duitnya udah masuk ke Najir baru bicara. Ini juga sama. Najirnya baru dikasih janji ya oleh PT karena akan pindah, dan dia sekarang belum pindah juga. Gedungnya cuma masih dia pakai gitu. Bahkan bisa belum jadi juga pindahnya gitu. Berarti kan wakafnya nggak dilakukan. Maka tidak boleh dilakukan pencatatan apapun. Ya, bisa dipahami ya, saya kira. Nah, sekarang entitas akuntansi entitas penerima wakaf berarti dari sisi Nazir ya, dari sisi Nazir. Uh, Wakaf dari orang berjangka, PTA mewakafkan uang tunai ke entitas wakaf sebesar 1 miliar. Wakaf ini merupakan wakaf temporer dan dikembalikan wakif 5 tahun ke depan. Akan wakaf dilakukan 1 April 2 dan berakhir 31 Maret 7. Das wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan janji jangka waktu tertentu, wakaf temporer sebagai eligibilitas. Ini kalau tadi kan mewakafkan temporernya dari sisi wakif. Kalau ini dari sisi nazir ya. Maka debitnya kas sebesar 1 miliar, kreditnya liabilitas wakaf temporer jangka panjang. Karena lebih dari 1 tahun ya, 1 miliar. Nah, mungkin kasnya dalam bentuk deposito, bisa didepositokan ya, atau tabungan, atau tunai gitu ya. Bisa dipahami ya logikanya waktu menerima wakaf temporer. Oke, ini wakaf melalui uang. Tadi wakaf aset sudah, wakaf uang sudah, yang temporer walaupun ya. Nah, sekarang wakaf melalui uang. Pada tahun 2022, entitas wakaf meluncurkan program wakaf melalui uang sebagai berikutnya. Pembangunan rumah sehat di Desa Sukakaya. Tujuan program ini untuk memperbaiki pelayanan kesehatan gratis ya. Rumah sakit juga memberikan pelayanan bagi pasien umum. Biaya pembangunan rumah sakit ini adalah sekitar 3,5 miliar yang terdiri dari biaya konstruksi bangunan sebesar nah ini biasanya kan ada informasi 3 miliar dan 500 juta untuk peralatan kesehatan ya, biaya konstruksinya ya. Selama tahun 2022 penerimaan wakaf melalui uang untuk program tersebut adalah 2,1 miliar dan dana yang telah digunakan untuk pembangunan konstruksi rumah sakit sebesar 1,8 miliar. Hingga Desember bangunan tercatat masih dalam proses konstruksi. Ya. Nah, ini pembangunan amanah di Desa Sukakaya. Tujuan program ini untuk memberikan pendidikan umum, pendidikan agama bagi masyarakat yang mampu. Ya. Biaya pembangunan pesantren ini menghabiskan dana 750 juta. Nah, selama tahun 2022, penerimaan wakaf melalui uang untuk program tersebut adalah 750 juta. Dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan gedung sebesar 425, pembelian peralatan 125. Tidak ada aturan khusus mengenai wakaf melalui uang kecuali terkait dengan pengungkapan. Nah, pertama untuk mencatat yang 2,1 miliar. Kemudian wakaf melalui uang kas, debitnya ya, penerimaan wakaf melalui uang ya berarti ya. 2,1 miliar. Jadi untuk mencatat penggunaan wakaf melalui uang yang untuk penggunaan sehat ya. Jadi aset tetap dalam konstruksi dalam proses, kasnya berkurang. Tadi dari yang 2,1 udah dipakai ya. 1,8 miliar. Yang bangun pondok pesantren ini nerima duit dulu ya 750 juta, penerimaan wakaf kas 750 juta. Jadi mencatat wakaf melalui uang untuk pembangunan pondok pesantren ini duitnya ya udah masuk, duitnya digunakan untuk belanja. Berarti aset tetap ya konstruksi dalam proses ya, dalam proses konstruksi, kasnya kita keluarin 425 juta untuk biaya pembangunannya ya. Setelah peralatannya ini juga sama, peralatan kan disusukan, cuma harus dipisah karena bangunan dengan peralatan beda umur ekonomis ya.
Nah, ini wakaf menarik untuk digunakan. Kira-kira. Oke, eh, dari sini kira-kira ada gambaran. Lanjut. Eh, apa namanya, transaksi-transaksi sebenarnya mungkin nggak serumit ininya ya kalau di lapangan. Pesantren ya mengakui penerimaan wakaf untuk pembelian tanah, bangunan gitu ya. Eh, yang rumit itu penyajiannya jika bangunan tersebut dibangun oleh berbagai sumber dana, ya, berbagai macam. Bahkan saya pernah dapat penugasan pendampingan akuntansi pesantren ya. Saya di Madinatul Najah di Jombang. Itu yang repot itu bercampurnya aset kiai dengan aset pesantren. Karena dulu ini keturunan dari orang tuanya kiai, kakeknya gitu ya, dibangun oleh keluarga besarnya, donatur juga dari luar gitu ya, macam-macam infak kan, sampai menjadi besar. Nah, ini sangat menyulitkan tuh untuk dibuat laporan yang harus terpisah mana aset kiai sama aset pesantren atau yayasan. Kecuali kiainya memang sudah mewakafkan itu untuk yayasan sebenarnya tidak ada kepemilikan. Nah, itu waktu kita mau susunkan laporan keuangan atas nama yayasan, kadang-kala nggak mudah ya keluarga besar kiai. Oh, ini buat apa? Kok seolah-olah nggak curiga atau apa namanya tidak percaya kepada pengurus gitu kan? Gitu ya. Waktu kita inventarisir tanahnya di mana saja, aset mobil segala macam, sekarang kondisinya gimana untuk kita ini, tipenya berapa, legalitasnya di mana. Wah, itu tantangannya luar biasa. Jangankan sama orang luar ya, kita dari YAI waktu itu mewakili. Mungkin internal aja nih Mbak Indah minta ke pengurus, tolong dong mana bukti dulu beli tanah, mana dulu bukti membangun gitu kan. Belum tentu hadir ya. Ya paling yang bisa dilakukan Pak dulu bangun habis berapa kira-kira ya 500 juta, 1 miliar, 2 miliar ya paling bisa begitu. Ya paling bisa begitu. Maka idealnya ya di KJPP, kantor jasa penilai. Tapi kan biayanya lebih mahal dari audit tuh KJPP. Berdasarkan harga pasar luasan objek yang dihitungnya. Kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak. Hmm. Eh, Baik. Nah, di sini yayasan kami itu ada wakaf di daerah Sumatera. Itu wakafnya dalam bentuk tanah beserta dengan bangunan. Tapi bangunannya ini masih dalam proses dan bangunannya itu maksudnya tidak ada sama sekali biaya yang dikeluarkan oleh yayasan. Jadi sementara dibangun oleh si wakifnya itu wakif tersebut. Bentar, Nah, Pak. kemudian pertanyaan saya di sini, Hmm. saya ingin mengonfirmasi, jadi kita belum mencatat sama sekali ya. Mbak Indah, Eh, tolong coba di off cam dulu, suaranya agak terputus-putus di saya. Coba di off cam dulu. Suara saya sudah terdengar. Agak kurang jelas suara di saya. Cek. Ini Mbak Erna jelas nggak ini suaranya? Kurang jelas Ustaz. Tadi ada keterangannya sinyalnya low. Oh, sinyalnya lah. Oke. Cek, cek. Jelas? Nah, sekarang udah jelas, Kak. Udah jelas. Ya, jadi di sini kondisinya yayasan kami itu menerima wakaf dari Mhm. apa namanya wakif yang ada di Sumatera. Nah, Ya. jenis wakafnya ini adalah wakaf bangunan dan beserta tanahnya. Tapi eh, bangunannya ini dalam proses pembangunan mungkin sekarang itu sudah 70%-an sudah jadi. Yang Belum bangunnya wakif atau bukan, Mbak? wakif, Pak. Wakif juga ya. Oke. Jadi di sini pertanyaan saya sekaligus ingin mengonfirmasi apakah benar-benar kita belum mencatat aset tersebut dan juga apabila kita mencatat aset tersebut kan kita nggak tahu mereka nyatat atau enggak gitu berapa pengeluaran-pengeluaran yang sudah dikeluarkan untuk membangun apa namanya bangunan tersebut itu bagaimana solusinya Pak? Pertanyaan pertama, tanahnya sudah dibalik nama belum ke Najir kita? Eh, Tanahnya belum dibalik nama Pak. Masih nama wakif kan?
Oke, itu belum memenuhi syarat untuk dicatat di kita. Tapi mumpung masih proses, dokumennya harus harus lengkap ya dari sekarang. Pertama, akta ikrar wakaf. AIW-nya sudah ada. Karena AIW itu syarat untuk nanti balik nama. Jadi sertifikat nazir ya. Nah, kemudian walaupun namanya yayasan, kalau di non wakaf kan tidak bisa SHM ya, harus SHGB. Nazir wakaf boleh SHM. Ya, jadi kalau dia balik nama udah SHM dari wakif itu udah tidak perlu penurunan hak seperti ke PT atau ke lembaga perusahaan ya, yayasan. Boleh menggunakan nama yayasan tapi sertifikat hak milik ya kalau wakaf gitu ya. Nah, yang pertama kali harus diurus adalah AIW-nya, akta ikrar wakafnya. Dan kalau bisa di situ AIW-nya juga adalah dalam bentuk eh, nominal ya, tanah berapa ribu per meternya berapa dikalikan totalnya berapa. Bangunan yang sedang dibangun itu kira-kira kan ada RAB atau apapun bentuknya ya, mungkin bisa ditunda. Yang penting nanti kita akan, berarti kan bisa ditulis mundur ya, proses pembangunan itu menghabiskan biaya berapa sesuai dengan informasi yang diberikan dari wakifnya. Ya, ini sekarang dokumennya aja dilengkapin, kemudian AIW-nya harus tanda di seluruh ahli waris ya, termasuk juga nanti yang untuk biaya pembangunannya itu menghabiskan berapa, itu juga ada kwitansi penerimaannya tuh. Kita ya, maksudnya bukan dia harus ngumpulin biaya pembangunan ya, tapi waktu selesai kita seolah-olah menerima bangunan ya senilai berapa tuh. Berita acaranya dicantumkan tanah nilainya berapa, bangunan menghabiskan berapa. Ya nggak usah spesifik banget lah. Dan dia juga mungkin digede-gedein juga nggak ada manfaatnya buat dia ya. Pasti sebesar paling yang jadi repot, waduh saya nggak tahu tuh pokoknya butuh keluar, butuh dikeluarin gitu ya. Nah, itu kecuali mungkin seperti itu. Nah, kalau itu sudah clear, sertifikat tanahnya sudah dibalik nama, nilai bangunan sudah ada, kalau sudah bisa dimanfaatin di saat kita, baru tercatat tuh otomatis ya. Tapi kalau belum bisa dimanfaatin, berarti kan bangunan dalam proses. Karena ini untuk memulai nanti penghitungan penyusutannya ya. Ya, jadi aset dalam proses pembangunan, aset wakafnya. Nah, kita jangan segan-segan nih bahwa waktu saya ngawur itu ada satu lembaga wakaf Nazir menerima wakaf apotek ya. Nah, rincian apotek itu ada laporan keuangannya, ada daftar persediaan obatnya waktu itu, termasuk gedung apoteknya itu diwakafkan juga. Nah, cuma mau nanya laporan keuangan itu kok ada uang sekian segala macam tuh di neraca, kemudian tanah bangunan juga senilai segini gitu. Ternyata kenyataannya itu tanah persediaannya itu nggak ada tuh sebesar itu. Ini yang repot lagi neracanya itu nggak ada uang sebesar itu. Mau nanya nggak enak gitu, udah dikasih maksudnya nanya-nanya nggak bisa begitu, nggak boleh, harus clear ya. Berita acara AIW itu harus clear tuh. Setelah terima barangnya itu harus mencerminkan, maka yang bagus harusnya diaudit dulu ya, di due diligence lah gitu. Laporan keuangan dipastiin, ya tentu harusnya biaya kita gitu. Artinya jangan sampai udah disajikan over estate ya, over penyajian. Uang nggak ada, tanahnya ngasih nilai itu gitu. Maka kalau ada nilai NJOP, yang paling aman wakaf itu sebesar NJOP saja. Buat apa digede-gedein juga? Tidak akan dijamin kan? Malah kalau aset wakaf terlalu gede dikejar-kejar pajak gitu nanti. Ya biasanya sebesar yang di NJOP-nya saja gitu. Ya itu dianggap nilai wajar ya gitu, nggak apa-apa. Gitu. Kecuali kalau mau nilai wajar ada pendukung ya, transaksi pendukung yang nilainya sebesar itu. Ya. Nah, mau tidak mau harus ada komunikasi nih Mbak Indah ya sekarang dengan pihak wakif, karena kami nanti akan menyajikan kalau ikrar wakafnya baru tanahnya itu nanti harus ditambahin juga, bisa saja nanti setelah selesai pembangunan penyerahan bangunan, aset wakaf bangunannya ya itu dibuat tersendiri sebesar nilai itu. Kalau kita mungkin di catatan laporan keuangan saja sekarang itu di Najir bahwa tahun 2004 misalnya yayasan ini menerima amanah wakaf dari wakif ini tanah seluas sekian meter gitu ya. Ini kalau ada per meternya harga wajarnya sekian atau berdasarkan NJOP-nya sekian gitu ya. Dan sedang dalam proses pembangunan. Itu hanya itu yang bisa dilakukan.
Dan harus dibuat sih supaya terkontrol ya, karena kalau ganti nazir, kalau nggak dimasukkan di situ, bisa hilang tuh asetnya karena nggak ada di laporan keuangan. Penting disajikan di situ. Ya, kira-kira ya penilaiannya seperti itu. Dan penyajiannya berarti ditindak ya sebelum nanti karena tanah harus dibalik nama, bangunan harus diserahkan ke kita, dan manfaatnya kita yang menikmati atau mauquf alih kita. Gitu. Itu eh, kemudian Mbak Bunga nih di Bandung gimana nih di Bandung? Banyak sekali tadi itunya ya yang bisa di ini. Ada ada yang perlu diskusikan terkait dengan transaksinya walaupun masih baru. Kalau di Gontor itu ada wakaf santri yang ngabdi itu di wakaf diri ya. Kalau itu mungkin Mbak Bunga banyak nerima wakaf bayi gitu ya, dari orang tuanya gitu. Itu apa tuh? Macam-macam Pak kronologinya. Nah, itu yang pengalaman saya itu ada undang-undang yang mengatur ya bahwa teman saya kan mengadopsi anak dari yayasan gitu ya. Jadi ternyata nah ini mungkin penting nih walaupun anak itu dibuang atau gimana pun caranya ya itu tolong dipelajari ya nanti jangan sampai dianggap trafficking gitu. Ya, Pak, Ya, betul. Untuk saat ini kalau di kami belum diadopsikan Pak gitu. Karena kan masih harus dipelajari dulu, harus konsul dulu dengan sektor pemerintahan karena ngadopsi anak itu kan tanggung jawabnya besar ya Pak ya. Takutnya si anak jatuh ke tangan yang salah gitu. Masih banyak banget kemarin juga berita bayi dibunuh oleh orang tua angkatnya. Itu kan sedih gitu, Pak, gitu lihatnya miris gitu. Kalau memang belum siap menjadi orang tua, ngapain harus mengadopsi anak gitu. Kasihan si anaknya yang menjadi korban nggak salah apa-apa seperti ada itu. ya orang tua angkatnya ya. Kalau di Tangerang sini kan dijual sama bapak kandungnya ya. Ada Pak, kemarin juga sempat ngobrol sama rekan yang punya yayasan juga, beliau curhat, mohon maaf di sana katanya banyak kasusnya itu anak yang usianya di bawah umur dijadikan mohon maaf PSK, kemudian apabila mereka hamil anaknya dijual cuma buat beli iPhone Pak, dihargai seharga barang elektronik gitu. Sedihnya di situ. Jadi seorang anak manusia hanya dihargai dengan barang elektronik demi eksistensi gaya hidup gitu. Untuk generasi-generasi sekarang anak-anak muda ini Mungkin memang baju pergaulannya online kayak bapaknya. miris gitu, Pak. Ini ada suaranya tuh kayaknya tuh bayi-bayinya Pak Bunga ya. Ya, Pak, ini kebetulan lagi di yayasan Jadi, juga ya jadi sambil berapa ngedit orang itu yang sekarang anak-anak. Gimana, Pak Ustaz? bayinya ada berapa orang yang sekarang existing? Sekarang itu alhamdulillah sudah ada 16, Ustaz. Masya Allah luar 16. biasa. Paling besar usia 21 bulan, paling kecil 2 bulan jalan 3 bulan gitu. Jadi Kebanyakan seru dari Pak. luar Bandung semua itu Ayo Pak anak-anaknya. ke Gresik tuh sebagian tuh banyak itu ke sana tuh. Oke Pak Yusuf ada case Pak Yusuf selain berniat mau mengadopsi itu di Babunga banyak tuh aset-aset wakaf umat. Gimana di ininya sudah tersepisah nggak laporan entitas wakafnya hari ini? Kalau di tempat kami masih belum ini ya, belum dalam artian belum melakukan pembuatan pelaporan keuangan khususkannya di wakaf. Tapi tadi ada beberapa case yang sangat menarik juga bisa diangkat dan bisa kami evaluasi terkait ini saat pelaporan yang di pesantren Jombang itu Sat. Jadi ada beberapa aset kami yang mana juga digunakan pada pendanaan dengan menggunakan selain wakaf. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan apa yang harus dilakukan terkait bentuk laporan pada aset tersebut. Ya, jadi kalau di lembaga pendidikan itu atau pesantren ya, pertama kan ada aset yayasan yang bukan wakaf ya. Nah, jadi eh, ada laporan keuangan yayasan yang memang itu aset-aset yayasan gitu ya. Sumber yayasan tuh bisa banyak ya, bisa dari wakaf, dari jual beli, dari infak sedekah gitu ya.
dari CSR perusahaan mungkin ya gitu, atau sumbernya dari kontribusi santri atau siswa gitu ya, kan ada uang pembangunan dan lain-lain itu. Nah, itu di entitas yayasannya tuh yang kita buat nanti, bentuknya kan penerimaan terikat sama tidak terikat gitu ya kalau bahasanya. Eh, nah, atau sekarang dengan pembatasan atau tanpa pembatasan bahasanya. Nah, kemudian 412 itu khusus mengatur bagaimana kalau di yayasan ada transaksi wakaf gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Maka bagusnya kalau sekolah dibangun oleh tanah maupun gedungnya itu aset wakaf, harus dikasih stiker sendiri ya, prasasti lah. Ya, prasasti, bahkan kita punya daftar wakif ya. Jadi harus nah, wakaf uang maupun wakaf uang ya itu harus diterbitkan sertifikat wakafnya. Jadi supaya kayak saham ya. Jadi contohnya misalnya di Pak Yusuf sekarang menerima uang atau wakaf produktif senilai 500 juta tercantum di neracanya. Itu atas wakif siapa saja. Itu perlu diterbitkan sertifikat wakaf tuh Pak Yusuf ya gitu. Memang ada yang dibatasi 1 juta minimal atau 500.000. Kalau saya berapapun nilainya terbitkan sertifikat wakafnya ya, tentu dengan soft copy aja, nggak harus harus hard copy ya. Sehingga kalau di neraca ada wakaf uang 500 juta, oh ini loh daftar wakifnya si A si B nominalnya sekian, sama ini backbone-nya kayak saham obligasi ya gitu, ada lembarnya. Nah, itu sertifikat wakafnya ya, yang diberikan oleh apa namanya oleh wakif ya kepada kita diadministrasikan. Nah, maka itulah yang nanti di entitas Najir wajib kita sajikan. Kalau bukan yang penerimaan berjalan, berarti kan dipastikan dulu saldo-saldo awalnya ya. Gedung wakaf mana saja yang memang bersumber dari wakaf. Yang kemudian peralatan juga misalnya ada mobil, ambulan, operasional gitu ya. Mana yang ini nah bagusnya memang distekerin ya aset wakaf gitu. Itu orang tahu semua gedung-gedung wakaf. Bahkan bisa tahu siapa wakifnya. Sekarang kan bisa disimpan QR code ya, kode wah itu tuh barcode bentuknya gitu ya. Nah, disitulah informasi bahwa ini wakaf dari siapa, nilainya berapa, tahun berapa, tanggal berapa gitu ya, sehingga umur ekonomis juga bisa dicantumkan di situ. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kan tercampur nih gitu ya dengan aset-aset yang lainnya tuh. Maka tugas pertamanya adalah menginventarisir aset wakafnya dulu ya. Aset wakafnya dulu. Di Muhammadiyah itu punya satu lembaga untuk mengadministrasikan aset-aset wakaf yang ada di Muhammadiyah gitu. Nah, cuma menariknya kalau kalau Muhammadiyah itu enaknya dia hanya mengadministrasikan tuh di bank, tapi posisi dan yang mengelolanya amal usaha Muhammadiyahnya, aumnya ya gitu. Sekolah-sekolah maupun rumah sakit dan lain-lain. Nah, itu kita di Najir atau di yayasan juga harus punya seperti itu. Najir mungkin oke lah, yang bangunan pondok itu kepala pondoknya, pengasuhan, yang sekolah kepala sekolahnya, yang tapi administrasinya wajib ada di Najir. Ya, bahkan kalau bisa aspek legalnya, foto fisiknya gitu ya. Sekarang kan bisa di drone gitu, di foto, di videoin ya. Jadi cukup sekarang ya daftar inventaris aset wakaf dulu, tanah, bangunan, kendaraan misalnya gitu ya, peralatan kalau memang ada peralatan kantor, apapun bentuknya itu dibikin list daftar inventaris aset wakaf. Ya. Nah, bagaimana nanti menyajikannya ya? Kalau di yayasan biarkanlah yayasan tuh yang bikin gitu ya. Nah, di Najir tentu kan di neraca itu akan tercantum atau di laporan rincian aset wakaf. Ya. Di laporan izin aset wakaf akan tercantum tuh beberapa nilai dan objek wakafnya untuk, nah kalau nanti memang harus digabungkan di konsol ya Pak Nazir, kalau udah terpisah gitu ya, contohnya tanah bangunan ya, karena itu menjadi persyaratan kalau di kampus, di sekolah tinggi atau di sekolahan ya, bagian dari persyaratan kepemilikan tanah ya itu.
dan tanah wakaf tuh lebih bagus ya buat yayasan. Nah sekarang bagaimana kalau saldo rekening di najirnya gitu? Itulah yang dikonsol itu bukan penerimaannya ya. Karena kan peruntukannya disetorkan ke yayasan juga. Di konsolnya itu adalah saldo-saldo bank dan rekening banknya ada di aktiva yayasan, lawannya titipan wakaf. Kalau bentuknya aset itu di aktiva tapi wajib terpisah penyajiannya untuk aset wakaf. Ya. Kalau uang saya lawankan ke ini di yayasan ya di konsolidasinya ya. Tapi kalau di nazir wakafnya ya menyajikan seperti laporan keuangan biasa tuh aset wakaf. Ya. Bentuknya seperti apa. Nah, kemudian yang menarik juga begini, kalau wakaf uang produktif diinvestasikan ke perusahaan, rumah makan atau apapun, itu hanya kita catat investasi aja. Beban pendapatannya di sana berapa gitu, pokoknya nanti ada bagasi yang diberikan, itulah penerimaan hasil wakaf sudah, hanya sebatas itu. Bahkan dia bikin PT 100% sahamnya Najir Wakaf tidak boleh dikonsolidasi di PT-nya. Yang ada investasi pada PT A, saham sekian, kemudian dia nyatat penerimaan dividen atau bagi hasil atau apapun di najirnya. Sudah tuh, penerimaan bagi hasil dialokasikan ke hasil wakaf ya, mauquf alaih, nazir sama cadangan dan investasi, cadangan resiko ya, atau pemulihan nilai hasil. Kira-kira begitu kalau yang kita catat di laporan keuangan yayasan ya. Nah, maka bisa memulai dari mengisi ini dulu ya. Mengisi ya bisa dipakai besok yang update ya. Nah, bisa berawal dari sini dulu nih Pak Yusuf ya. Nah, catat kalau ada informasi NJOP-nya NJOP saja. Kalau mau dicatat nilai wajar berarti kalau dijual nih harga per meternya berapa sekarang. Kemudian ada bangunan, ada kendaraan, ini ya udah di itu semua tuh. Tinggal eh, apa namanya menyajikan ya umur ekonomis. Biasanya kalau apa namanya kelompok aset berdasarkan pajak itu kalau kita 4 tahun kalau yang dalam bentuk non besi ya. Kalau besi elektronik termasuk maksimal 4 tahun. Kalau bangunan bisa 20 tahun ya. Tapi di luar bangunan kalau pakai ini biasanya 8. Yang terbuat dari besi itu lemari, kayu termasuk kategori non besi ya. Biasanya 4 tahunan didepresiasi. Kalau yang intangible perizinan atau ini mau diamortisasi sebesar masa legalitasnya ya, masa keaktifannya. Nah, ini cukup dengan mengisi ini dulu ya, list daftar rincian aset wakafnya. Oke, izin sebentar ya.
Oke, mohon maaf ya di kantor. Ya, jadi Yusuf bisa dari sini ya nanti memulainya atau sekarang bolehlah. Yang penting ada daftar inventaris ya. Cuma kalau bagus itu memang kalau kendaraan merek apa, tipe apa gitu ya, itu udah sejelas-jelasnya beserta dokumen legalnya. Kalau selain tanah bangunan ya, elektronik misalnya atau kendaraan, motor, mobil, walaupun STNK-nya BPKB bukan nama Nazir, itu udah boleh dicatat ya. Kecuali nazirnya hanya pegang STNK BPKB, unitnya nggak tahu di mana dan siapa yang pakai, nah itu nggak bisa. Ya gitu. Tapi kalau fisiknya udah dimanfaatin oleh nazir ya, kayak tadi siapa yang ngasih kendaraan ya, rasional gitu. Itu walaupun atas nama lembaga lain atau pemilik lama ya, di BPKB sama STNK-nya, itu selama ada berita acara serah terima barang itu sudah boleh diakui sebagai aset wakaf di nazirnya ya. Yang syarat dua utama itu terutama tadi yang tanah bangunan ya, karena walaupun fisik dikuasai belum tentu bisa dibalik nama. Gitu ya. Tanah bisa dibalik nama, tapi di lapangannya belum tentu bisa ngusir apa namanya mengusir preman ya, gitu. Ngusir preman. Makanya dua sisi harus dipenuhi ya. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut lagi nih. Kalau ada yang ini nanti boleh, gitu kan. Jadi untuk alatan sama ininya ya. Nah sekarang yang pondok pesantren sudah tadi ya 150 juta. Nah, untuk penerimaan wakaf melalui uang, kemudian digunakan ini ya 150 juta ini sudah 125 juta untuk peralatannya ya. Oke. Nah sekarang eh, tadi nih kebalikannya. PTD mewakafkan sebuah tanah termasuk bangunan di atasnya 1 Oktober 2022 kepada entitas wakaf. Properti ini akan diperuntukkan untuk fasilitas kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Properti tersebut memiliki nilai wajar 1,25 miliar. Ingat, tadi nilai wajar ya. Untuk tanah dan sebesar 500 juta untuk bangunan. Ya, agar wakafnya lekat. Jadi nilai wajar properti 125 miliar ya, dan untuk tanahnya untuk tanah ya, dan sebesar 500 juta untuk bangunan. Berarti kan 1,625 ya. Dalam suatu kondisi tentu entitas wakaf mungkin telah menerima aset dan memperoleh manfaat ekonomisnya, tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf awal. Misalnya wakif telah mewakafkan tanah dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai dari peruntukannya, tapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat dilakukan sebagai aset dalam laporan keuangan entitas wakaf. Tanah tersebut diungkapkan dalam catatan laporan keuangan ya, sebetulnya. Entitas wakaf baru akan mengakui tanah tersebut tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf. Jadi AIW-nya sudah dibalik nama, ya. Masuk tanahnya sudah diserahkan kira-kira. Kemudian berdasarkan pengaturan tersebut tidak ada jurnal yang dibukukan atas penerimaan wakaf oleh entitas wakaf 1 Oktober ya. Tidak satu wakaf dilakukan pada saat ikrar wakaf dilakukan itu 15 Februari, namun informasi atas penerimaan wakaf tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan daftar aset wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf. Ini dibikin. Minimal daftarnya begini ya, jenis asetnya, tanggal akad, nilai aset, deskripsi ini ya. Dari Desa Sukajaya, Jawa Barat, seluas 1.000 meter. Peruntukan aset wakaf ya, pelayanan sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat. Hanya dikasih keterangan yang tadi seperti ini ya. Oke, ketika ikrar wakaf dilakukan baru ini dicatat ya. Jadi bangunan penerimaan wakaf tanahnya sudah 5, penerimaan wakaf bangunannya selesai. Jadi totalnya 1,25 1,525 ya. Oke.
Janji tidak dibahas tadi sudah selesai ya untuk wakaf bangunan, wakaf tanah, wakaf ini yang tadi. Nah, ini yang waad ya. Eh, tidak ada pencatatan ya. Tidak ada pencatatan di sisi itunya. Nah, ini juga sama, aset yang tidak punya nilai wajar itu tidak dicatat dan dilaporkan ya. Yang susah komparasinya ya. Sebagai contoh, saya pernah mengaudit satu lembaga wakaf, percetakan, dia punya percetakan, punya mesin yang diwakafkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Nilainya 10 miliar. Dan itu hanya untuk mencetak Al-Quran dan buku-buku ya. Jadi terlalu canggih ya. Karena nilainya harga 10 miliar mesin cetak tersebut. Kalau disusutkan tuh juga habis semua, bebannya minus gitu ya karena penerimaannya kan kecil gitu. Jadi akhirnya dikecualikan tuh tidak disusutkan ya. Karena akan menghabiskan semua penerimaan. Begitu juga saya ngisi training ya. Waktu itu Dinas Kementerian Kelautan itu memberikan bantuan dalam bentuk mesin pendingin buat para petani ya. Ke koperasi ngasihnya ya, Kemenkop gitu. Nah, itu juga sama tuh kalau mesin pendingin itu petaninya tidak nambah, peternak ya, pelaut itu tidak nambah value, tidak nambah pendapatan, cuma tangkapan ikannya bisa lebih lama gitu kalau sebelum aku dijual itu karena bisa disimpan di freezer. Tapi harganya mahal sekali. Sehingga kalau dibebankan penyusutannya dihitung more ekonomisnya uh, itu kira-kira lah yang aset yang mungkin nilai wajarnya ada tapi nggak logis gitu, yang nggak logis ya. Itu yang menyebabkan apa namanya sangat sulit disajikan tunda izin. Ya, jadi sekali lagi yang setidak punya nilai itu cukup di CALK aja ya. Tidak memiliki nilainya disebutkan di sini ya di maka profit keuntungannya untuk fakir miskin. Dan mesin, oh ini sama nih mesin cetak di sini juga ya. Jadi saya Yayasan Dewan Dakwah waktu itu dari Timur Tengah ya. Oke, sisanya ini apalagi ini ke sini tuh nih wakaf desa pengembangan. Uh, nah ini alokasi ya. Uh, Harga jual selisih dari pelepasan aset gitu ya. Nah ini kalau kita tadi tuh mungkin ya mobil bekas yang dananya berasal dari hasil keuntungan wakaf pengelolanya, kemudian rencananya akan digunakan mobil rental ya. Tersebut dijual dengan harga 20 juta sedangkan nilai ininya hanya 188 itu dapat keuntungan ya. Jadi eh, nilai tercatatnya kan 188 ya. Eh, Setelah cupnya harga jualnya cuma 1110, selisihnya ada 22 juta ya, ada 20 juta, maka nanti pasnya dapat 20 juta, akumulasi depresiasi wakaf 12 juta, aset wakaf kendaraan 200 juta, hasil pengelolaan dan pengembangannya 22 juta. Ini yang apa namanya kalau ada selisih lebih tadi yang printer ya kira-kira kalau dipastikan bahwa itu memang bersumber dari wakaf objeknya ya.
Jadi berapa terjual nanti waktu dibeli lagi itu pakai uang wakaf, wakaf ya. Kalau mau pakai wakaf berarti jadikan penerimaan. Kecuali sumbernya dari internal ya, mungkin dari dana operasional gitu. Ya, oke, nah ini apa namanya, kita harus punya daftar yang nilai perolehan itu dulu dibeli berapa, nilai tercatat biasanya book value ya, nilai bukunya, nilai wajar itu hari ini jika dijual. Beda dengan nilai pasar ya, harga pasar itu harga yang disepakati penjual dan pembeli. Tapi kalau nilai wajar itu eh, tidak dijual asetnya ya. Cuma seandainya dijual kira-kira nilainya berapa? Kira-kira ya. Oke, ditukar dengan aset baru. Nah ini apa namanya? Eh re susunya dengan dingin. Susu. Yang dingin ya. Apa namanya? Reklas ya atau ruslah ya, tukar aset wakaf tanah lama dengan nilai 1 miliar ditukar dengan aset baru senilai 3 miliar. Berapa yang dicatatnya? Tanah tambahannya aja ya, penerimaannya tambahannya. Itu tadi ya. Jadi tanahnya 1 miliar ditukar dengan yang 3 miliar. Yang 1 miliar kan udah tercatat ya, cuma nanti dikasih keterangan aja bahwa sudah ditukar atau relokasi dengan tanah di alamat sekian. Pencatatannya hanya yang tambahannya. Bagaimana kalau tanah 3 miliar ditukar dengan 2 miliar? Ya, nggak boleh ya. Karena undang-undang mengatur hanya boleh setara minimal atau yang lebih baik gitu ya. Yang lebih besar nilainya dari aset sebelumnya. Itu yang diperbolehkan. Ya, bisa dipahami yang eh, tukar ya. Atau pernah punya pengalaman? Saya mendampingi waktu itu ada SD di Kabupaten Badung ya di Bali, konsultasi kena pembangunan pembangkit listrik ya, oleh negara. Itu udah dibangunkan, udah selesai, lebih luas, lebih bagus nih, kan oleh PLN ya. Tapi urusan di kementeriannya udah 2 tahun itu belum selesai. Nah, itu memang tidak mudah dan itu menjadi pengaman aset umat Islam ya. Nah ini. Ya, oleh skema depresiasi dan nah jadi kalau wakaf aset ya, penyalurannya itu kan manfaat asetnya ya, maka beban penyusutannya itu dijadikan penyaluran ke mauquf alaih di laporan aktivitas itu ya. Jadi mengurangi nilai asetnya tapi diakui sebagai penyaluran ya kepada manfaat, menyaluran manfaat. Beda dengan wakaf produktif ya. Jadi pokoknya tidak boleh berkurang ya. Justru hasilnya lah yang disalurkan. Oke. Kemudian penerimaan wakaf yang baru, gantian dengan nilai yang lebih besar ya, itu yang tadi mungkin saya jelaskan ya. Dari nilai buku ya. Nah, ini kalau dia hak amil ya, kalau ini hak nazir. Bagaimana waktu nazir? Ini berarti kan dari hasil wakaf nih kasnya berkurang ya. Untuk bagian najin nanti masuk ke penyaluran di dana wakaf. Nah, dia sama seperti penyaluran wakaf yang lain. Nah, cuma setelah itu selesai di najin tidak boleh dilaporkan untuk gaji, untuk beli peralatan, perlengkapan, nggak ada ya di neraca najir itu bukan wakaf. Jadi cukup keluar untuk hak nazirnya maksimal 10%. Nah, di nazirnya dicatat seperti apa? Kalau kata YAI itu ada di laporan induk di yayasannya ya. Tidak diatur di nazir wakafnya. Ini masalahnya.
ada nazir yang cuma nazir doang gitu ya, induknya tidak ada operasional yayasan. Nah, itu biaya penghimpunannya, biaya operasionalnya tuh nyatu kan gitu. Bahkan dihidupi oleh nazir itu tuh, pengurus yayasan, divisi-divisi yang lain gitu ya. Kecuali amal usaha mungkin, ya. Nah, ada juga amal usaha yang menggunakan uang wakaf tuh. Jadi ini jadi kasus tersendiri ya. Saya Najir Wakaf, dia bikin PT, nah PT lah yang mengelola investasinya. Masalahnya aktivitas PT-nya cuma itu doang ya, jadi nambah beban aja itu untuk Najir gitu, bukan nambah keuntungan. Penyaluran manfaat wakaf yaitu jenis mobil ambulan 300 juta dengan skema wakaf. Ya. Manfaat wakaf disalurkan pada mukuf alaih. Jadi itu eh, penyaluran aset yaitu manfaatnya. Maka pahala wakaf itu kalau ada manfaat yang diterima oleh mauquf alaih, gitu ya. Itu baru akan diterima kira-kira. Penyaluran keuntungan atas wakaf produktif ya, ini sama nih kepada bagian kegiatan pendidikan, dakwah, kesehatan, nih kira-kira. Berarti keluar di bank hasil wakaf ya gitu. Waktu kita gunakan, nah bank hasil wakafnya. Ini kalau di sini kas ya, berarti kan kredit ini kreditnya itu bank lah kalau dia ngambil dari kan. Tapi kalau dia ngasihkan uang tunai, dipindahin ya ke disalurkan dalam bentuk beasiswa misalnya, berarti itu bank hasil wakaf gitu. Tapi kalau kas itu adalah tunai. Baik, untuk ini yang studi kasus yang ada di Nazir Wakaf ya, yang dikeluarkan oleh IAI. Sebenarnya mirip-mirip kalau disimpulkan tadi saya cuma aset wakaf atau wakaf dalam bentuk aset, wakaf dalam bentuk uang melalui uang, sama wakaf melalui wakaf uang ya. Hasil wakaf yang itu hanya disalurkan hasil. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk simulasinya. Nah, sisanya adalah coba dipahami ya, dirunut gitu ya, kalau nerima, mengeluarkan, dilogikakan saja ya. Karena kan transaksinya cuma dari najir ke wakif ya, sorry, dari wakif ke najir, dari najir ke mauquf alaih. Gitu. Dibalikan seperti itu. Baik, Mbak Ana, kira-kira seperti itu isi dari PSAK 412 ya. Memang dunia nyata tidak seindah dunia teori. Di lapangan kasusnya lebih banyak gitu ya case-nya, dan permasalahan wakaf juga jauh lebih berat ya dibanding lembaga zakat ya sebenarnya, karena kalau lembaga zakat dia menghimpun dari penghimpunan tuh 12,5%, sementara kalau wakaf itu hanya maksimal 10%, itu pun dari hasil gitu ya. Contohnya 1 miliar penghimpunan, kalau lembaga zakat kan langsung 12,5. Tapi nazir wakaf itu hanya boleh 1 miliar menghasilkan misalnya 10 juta, 20 juta, 20 juta kali 10%. Kira-kira begitu hitungnya. Nah itu yang mungkin bagusnya memang operasional nazir itu ada ditanggung di yayasan. Kayak kita ya, seluruh karyawan SEBI Sosial Pan SSF, lembaga beasiswanya lah lembaga zakat itu termasuk nazir, semua dibayarin oleh lembaga yayasan ya. Kita hak amilnya juga mungkin hanya untuk operasional yang sifatnya insidental atau ini ya, tapi seluruh operasional lembaga ditanggung. Nah, begitu juga lembaga wakaf nih, kalau hanya mengandalkan dari hasil wakaf agak repot ya. Makanya wakaf mulia sangat sigap sekali gitu. Banyak di kantornya ada usaha bisnis air minum ya, bisnis air minum, punya space garasi digunakan tuh, ngadain training tentang wakaf, ya, jaringan membantu konsultasi fundraisingnya najir-najir wakaf. Wah, itu harus begitu kalau lembaga wakaf ya. Kalau cuma mengandalkan dari hasil wakaf penghimpunan memang agak berat di sini. Dan sekali lagi yang terpenting ini amanah ini dijaga dengan baik ya. Ngurusin mauquf alaih, ngurusin mustahi kalau lembaga zakat itu bukan tugasnya kita. Kita hanya membantu
Pak Prabowo aja sekarang gitu ya mungkin ya. Nanti Nazir Wakaf diminta membantu menyalurkan makan siang gitu ya. Nanti dari hasil wakafnya tuh ya. Jadi amanah ini dijaga dengan baik. Salah satunya laporan keuangannya harus rapi, harus beres ya. Maka dari sini saya yakin tidak mungkin langsung ya. Silakan mau bentuknya apa, mau konsultasi teman-teman yang melakukan itu free nggak kita charge ya. Tapi kalau mau kita take over accounting service, nanti baru dilanjutkan internal. Misalnya yang 2004 deh. Kalau belum punya, kita sajiin ya accounting review atau accounting service kita. Nah, teman-teman nanti kita ajarin bagaimana cara kita melakukan atau apa namanya melanjutkan ya, mengcopy paste dulu dijalanin coba deh yang 2000 ini paralel gitu kan, satu oleh kita, satu oleh internal. Nah, itu silahkan. Atau dikerjain dulu kan sistem udah dikasih nanti di input dulu, ada supervisi. Ya, di supervisi. Nah, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman di Wakaf Mulia ya. Nanti eksekusinya dengan kantor jasa akuntansi syariah ya. Romansa Anwar. Jadi nanti kita memang fokus kepada pendampingan lembaga-lembaga, yayasan termasuk Nazir Wakaf ya. Dan amal usahanya juga. Cuma agak beda tarifnya kalau yang untuk Nazir dan amal usaha gitu ya. Itu tarif bisnis, tarif tijari ya. Kalau yang wakaf, zakat itu tarif tabaru lah gitu ya. Bisa diatur bersama. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk perbaikan lembaganya ya untuk kemajuan bersama walaupun ada yang baru memang lebih enak kita lebih kecil, masih kecil itu sudah berbenah ya daripada sudah besar laporan keuangannya makin semerawut ya. Maka saya sering menitipkan kepada teman-teman jangan terlalu bangga kalau penghimpunan wakafnya besar dan jangan minder juga kalau wakafnya itu kecil karena jangan-jangan yang penghimpunannya kecil yang duluan masuk surga. Pertanyaannya nggak banyak gitu ya, laporan keuangannya nggak perlu diaudit gitu ya karena masih ini tapi manfaatnya yang lebih besar gitu. Walau alam, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada untuk materi saya barangkali cukup mungkin ya. Saya kembalikan ke Mbak Erna, silakan Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadang Romansyah atas pemaparan materinya. Silakan bagi Bapak Ibu jika ingin bertanya, dipersilakan bisa bertanya secara. Yang Mbak Bunga udah sempat bisa dibuka nggak Mbak yang mutasi bank sama kasnya? Udah bisa nggak tadi? Yang tadi nggak bisa dibuka tuh? Bunga ya Ustadz ya? Oh, kebentar kayaknya keluar ya? Iya, Ustadz. Oke, yang lain aman bisa semua ya, Pak Yusuf sama Bu Indah bisa digunakan. Nah, itu bisa mulai dari bulan ini, syukur-syukur bulan 2004 tuh bisa di ini ya, setahun ya diminta relawan lah. Dari ini juga banyak tuh wakaf mulia ya, kalau perlu saya alumni SEBI atau staf mahasiswa SEBI nanti bisa relawan tuh tergantung lokasinya di mana nanti kalau perlu input transaksi atau nggak harus jauh juga bisa ya. Bisa rekrut magang juga kan gampang lah. Kalau udah ada alatnya, sistemnya, transaksinya tinggal dirapihkan ya di folder, dibanding di scan semua. Nah itu di input tuh ke mutasi kas itu udah enak. Walau mungkin ada pertanyaan atau cukup dulu kayaknya. Ya kan? Saya Pak Tidak. mau bertanya sedikit lagi. Ya, silakan. Ya. Di sini saya takutnya saya salah paham gitu mengenai perbedaan antara wakaf dan juga infak. Nah, ini saya minta tolong jelaskan mengenai perbedaannya karena tadi saya sempat dengar infak juga bisa berupa motor gitu ya. Uh, jadi minta tolong penjelasannya. Kemudian sekaligus juga saya ingin bertanya kan di yayasan saya ini seperti yang saya katakan tadi itu ada unit usaha. Itu bagusnya kan ada beberapa unit usaha. Itu bagusnya dia dibuatkan semacam PT sendiri atau gabung aja di laporan keuangan yayasan konsolidasi gitu. Seperti itu Pak. Ya, saya jawab nomor 2 dulu ya. Jadi yayasan punya Nazir Wakaf, punya lembaga pendidikan, dan ada amal usaha. Biasanya bisa koperasi, bisa
warung sembako gitu ya, atau minimarket kira-kira ya gitu. Nah, itu bagusnya gimana? Pertama secara pelaporan dulu harus terpisah. Yang bisnis punya laporan tersendiri, bahkan rujukannya juga pakai SHKMKM ya atau etap dulu gitu. Nah, kalau yayasan kan non profit. Jadi secara pelaporan terpisahkan dulu. Jadi kalau di minimarket kan ada penjualan, harga pokoknya berapa, penjualan bersih, kurangnya biaya operasional gitu. Itu laporan dagang ya, itunya. Nah, kemudian biasanya dari keuntungan itulah yang disumbangkan ke yayasan gitu. Maka di situ perbedaannya. Nah, sekarang perlu dikonsol nggak? Nggak perlu kalau saya. Bisnis sama usaha sama ini yayasan nggak perlu. Jadi, nah sekarang apalagi kalau Pak Dadang apakah bisnis boleh yayasan? Sebenarnya tidak pas karena yayasan itu non profit ya. Nah, sekarang bisnis minimal keluarkan aja dari transaksi yayasan ya, yang ada hubungannya kalau bisnisnya nyumbang aja gitu. Atau modal investasi aja yayasannya udah gitu. Nanti dari hasil investasi di usaha dagang yang ngasih keuntungan, nah itu pendapatan investasi. Sekarang secara badan hukum, pertama kalau memang tidak diperlukan nggak usah berbadan hukum, toko aja kan gitu loh. Dagang aja, jualan itu sama ada jasa lain silahkan juga. Nah, sekarang kalau memang lebih tertib lagi, usaha badan hukum eh, MKM ya, atau dari kecamatan tuh, punya NPWP sendiri. PT, bahkan PT perseorangan ada juga gitu ya sekarang. Atau bentuk UMKM ada juga badan hukum. Kalau itu diperlukan, ya. Tapi kalau tidak diperlukan ya nggak usah. Cuma secara pelaporan terpisah, gitu aja, dipisahkan ya gitu. Eh, berapa unit usaha beda-beda, pisah-pisah tuh baru digabung unit usahanya. Contohnya misalnya ada minimarket, ada jasa catering gitu ya, ada kan event-event IO misalnya segala macam tuh. Nah itu masing-masing unit atau amal usaha punya laporan sendiri-sendiri. Padahal gimana kalau kantornya gabung ya jadi satu. Nah itu bisa nggak apa-apa, bisa diproporsional atau dibebankan ke salah satu unit kan ujungnya sama kan. Minimal unit kalau unit bisnis digabung masih mending pendapatan minimarket, pendapatan konsultan, pendapatan divisi apa gitu misalnya. Nah, itu bebannya dikeluarin tuh Mas. Nah, yang bagus itu kan masing-masing punya laporan sendiri, baru nanti dikonsolidasi unit bisnisnya ya. Bukan harus dengan yayasan. Itu pertanyaan yang kedua ya yang saya jawab. Nah, kemudian tadi terkait dengan pertanyaan pertama wakaf dan infak ya. Jadi mungkin di dalam Islam itu ada fikih ya, ada zakat, infak sedekah, sama wakaf. Ya, jiswab gitu disingkat. Apa bedanya? Sebenarnya semua itu kategorinya infak ya. Cuma infak itu ada infak wajib yaitu zakat ya. Ada infak umum ya. Nah, termasuk bedanya apa dengan infak? Infak sedekah beda lagi juga gitu ya. Ada infak ada sedekah. Kalau infak itu harus bentuk materi ya, uang, barang gitu yang bisa dimanfaatin. Tapi kalau sedekah itu non materi, senyum sedekah, ngambil duri di tengah jalan sedekah gitu ya. Membahagiakan orang sedekah gitu. Tapi kalau infak tuh harus dalam bentuk materi ya, baik uang maupun non cash lah gitu itu. Nah, bedanya dengan wakaf apa? Kalau wakaf itu kan bahasa arti literaturnya tempat pemberhentian, wakaf ya, tempat pemberhentian. Nah, kalau wakaf itu adalah si pemilik aset menghentikan kepemilikannya, ya, menyerahkan kepada wak nazir, tapi bukan milik nazir gitu ya. Tapi maka banyak yang mengatakan aset wakaf itu serahkan kepada Allah kembali, dikelola oleh nazir gitu ya. Nah, cuma yang perlu dipahami itu begini, besar mana pahalanya ya? Zakat, infak, atau wakaf. Kalau zakat jelas wajib ya, yang sudah memenuhi nisab dan haulnya gitu ya. Nah, kalau infak itu kan sunnah saja ya, punya kelebihan harta yang disedekahkan kepada orang lain. Tapi kalau wakaf ya, wakaf itu saya punya tim nasid ya, nasid ekonomi syariah. Judulnya satu kata untuk dua dunia, dunia dan akhirat gitu. Jadi kalau wakaf itu kita menghentikan kepemilikan atas aset tersebut diserahkan kepada nazir untuk dikelola, kemanfaatannya diberikan kepada ini. Jadi melekat.
dan tidak boleh disalur. Kalau infak, lembaga zakat atau amil itu menerima infak disalurkan kepada mustahik, ya pokoknya. Tapi kalau wakaf, kalau itu aset manfaatnya, nah, maka hikmahnya adalah kalau aset itu diwariskan rumah kepada ahli waris, ya, yang menerima manfaat cuma ahli waris. Tapi di saya mungkin ada masjid gitu ya, dibangun oleh uang wakaf, kalau tanahnya tanah developer dalam bentuk pasos-pasum ya. Yang memanfaatkan masjid itu bukan hanya warga Puri Serpong ya sebagai wakif sebagian besar, tapi seluruh ya orang tamu datang ke pesantren, itu di situ ada samping ada pesantren, ya ikut nggak ikut bangun, tapi menerima manfaat. Ya, bahkan dulunya masjidnya kecil, diperluas lagi, sekarang jadikan 2 tingkat. Itulah berkembangnya aset wakaf. Dan berapa banyaknya penerima manfaat dari wakaf itu. Beda dengan warisan. Gitu. Kalau infak mungkin penerima manfaatnya hanya yang bersangkutan. Si apa asnafnya atau penerima manfaat infak. Tapi kalau wakaf penerima manfaatnya itu jauh lebih besar ya, daripada diinfak. Nah, kemudian kalau ukuran pahala, kan banyak sih teman-teman yang menghimpun wakaf Al-Quran gitu. Itu harus hati-hati. Wakaf Al-Quran itu nerima uang, melalui uang ya, 100.000, bikin cetak Al-Quran 50.000, sisanya buat biaya pengerima. Itu berbeda dengan hita wakaf ya. Najr itu nggak boleh jadi makelar gitu, hanya nerima saluri. Tapi kalau najir posisinya harus sebagai pengelola, gitu. Menjaga amanah ini dan memberikan kemanfaatan kepada mukuf alaih. Maka oleh BWI disarankan kalau Al-Quran nggak usah boleh. Beda dengan kalau di Madinah ya kita atau di Mekah kita beli sistem di masjid. Di Najir itu beli nyetak Al-Quran dari wakif di Semarin tuh dikirim gitu, disalurkan. Nah itu harusnya sedekah Al-Quran saja. Padahal kurang nendang kalau sedekah mah beda dengan wakaf ya, lebih ini ke wakifnya gitu. Nah itu jangan gimmick marketing dijadikan main-main dengan ini, kecuali pengelolanya. Maka kalau teman-teman menghimpun wakaf melalui uang untuk Al-Quran, itu cara penyalurannya nggak boleh ke individu. Ya, harus kepada majelis taklim, masjid, gitu ya. Karena kan nazir boleh individu gitu. Jadi yang tidak dimiliki oleh individu dia baca gitu kemudian disimpan lagi gitu. Nah, itu yang diperbolehkan. Pahalanya saya di fikih 4 mazhab tulisan wakaf menurut fikih 4 mazhab ya. Yang menulisnya itu Kiai Lirboyo ya pesantren. Jadi ada anggapan wakaf lebih besar pahala daripada infak. Tergantung manfaatnya. Kalau yang dibutuhkan itu infak, pahala infaknya akan lebih besar dibanding dia wakafkan kurang manfaat. Ya. Tapi kalau lebih urgent itu wakaf, tentu pahala berwakaf akan lebih besar dibanding infak. Nah, kalau saya punya pemahaman, di dalam Islam itu ada pos-posnya. Pertama, kalau zakat itu kebutuhan dasar umat Islam, sumbernya dari yang dari nisab zakat ya, masuk haul gitu ya. Untuk kebutuhan dasar umat Islam, sandang, pangan, papan gitu ya. Untuk makan, kesehatan, sama pendidikan lah kira-kira gitu ya. Kalau sekarang kan nggak apa-apa nggak punya rumah, yang penting punya colokan listrik dan kuota internet. Nah itu kebutuhan dasar umat Islam gitu ya. Uh, apa namanya yang urgent gitu ya. Kemudian infak itu untuk aktivitas umat Islam, pengajian mungkin ya, ya sebagian untuk modal usaha, bisnis gitu. Itu kan aktivitas umat Islam. Wakaf untuk infrastruktur. Ya kalau pos-pos di dalam Islam itu yang saya pelajari kira-kira begitu. Nah, cuma sekarang kan udah silang-silang ya gitu. Uang wakaf dipembiayaan kan, di Kodul Hasan gitu lah. Atau malah hasil wakaf diberikan, tapi zakat malah dipinjamkan ya, untuk produktif pembiayaan. Nah, harusnya begitu tuh sumber pendanaan alokasinya. Aktivitas umat Islam infak ya, contohnya untuk demo, untuk kampanye tadi ya, apa namanya, saya kira tadi Mbak Bunga pembebasan lahan di Bandung untuk asrama bayi, saya kira pembebasan gajah gitu dari ini Israel gitu ya gitu. Nah, itu banyak ya teman-teman yang menghimpun wakaf juga gitu untuk ke sana dikirim ke Palestina.
Gitu ya Pak Bunga. Jadi maaf Mbak Indah ya, perbedaannya yang jelas akad di awal harus jelas ya. Ini infak atau wakaf atau zakat gitu ya. Nah yang jelas kalau singgungannya, kalau wakif itu nazir wakaf boleh menghimpun infak, tapi dilarang menghimpun zakat. Nah lembaga amil zakat itu boleh menghimpun infak, ya, tapi dilarang menghimpun wakaf kecuali punya izin nazir. Jadi singgungannya kira-kira di situ. Jadi Undang-Undang 23 tahun 2011 itu adalah Undang-Undang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelola zakat. Infak nggak diatur. Maka kalau yang belum punya izin laz itu jadi UPZ, yang distorkan zakatnya aja, infaknya nggak usah. Ya, karena yang diatur di undang-undang itu wajib punya izin itu pengelola wakaf, zakat. Ya. Sama wakaf tentunya gitu. Tapi kalau infak itu tidak perlu. Ya, kira-kira begitu. Ini sesuai programnya saja ya sebenarnya. Misalnya gini, nah ini harus diatur Mbak. Misalnya pengurus ke Najir, saya wakafkan motor ya. Ini buat siapa nih? Oh, buat di pesantren misal. Kan berarti mauquf alaihnya tuh. Tapi kalau untuk nazir aja biar mobilitasnya tinggi, itu mau wakaf juga boleh sebenarnya nggak masalah. Tapi mau infak juga boleh karena untuk operasional nazir tuh. Cuma kalau boleh saya sarankan mendingan infak saja karena menjaga aset wakaf ini lebih berat daripada aset infak gitu ya. Setelah infak. Jadi kalau nah termasuk juga gini ada orang datang ke pesantren, Pak, saya mau mewakafkan tanah ya untuk dibuatkan pesantren. Kalau kita punya kemampuan tuh membangunnya nggak masalah kan nggak perlu beli tanah. Tapi ada Pak, mohon maaf, tanah kami ini sudah luas, sudah cukup untuk pesantren sekian orang. Justru kami yang kekurangan itu biaya pembangunannya atau biaya operasional pesantren. Maka boleh nggak kami izin tanah Bapak ini kami terima sebagai wakaf, tapi wakaf produktif. Dijual kami tanahnya untuk diusahakan. Atau tanah ini dijual buat bangun pesantren di tanah kami yang sudah ada ini, yang belum ada biaya pembangunan. Kan sama pahalanya. Bisa negonya sebelum akta ikrar wakaf ya, gitu. Sebelum akta ikrar wakaf. Tapi ada kasus juga orang mau berwakaf tanah kurang strategi, sama najinya diterima izin untuk dijual, uangnya nggak dimasukin ke lembaganya, itu uangnya hilang tuh, udah digugat sama wakif tuh akhirnya. Maka intinya keamanan. Nah termasuk juga sudah akta ikrar wakaf ya kemarin tuh mau dirubah peruntukan ya. Itu harus seizin wakif, walaupun wakif tidak punya hak untuk mengambil alih atau apapun ya karena sudah menghentikan. Jadi kalau ada kasus permasalahan wakaf itu ke BWI. Nah bedanya tadi kalau kita tidak tercatat, mohon maaf BWI tidak bisa turun tangan pemerintah siapapun. Kalau ada sengketa. Tapi kalau kita tercatat sebagai nazir wakaf di BWI, maka BWI akan menengahi ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Seperti tadi tuh itu kisah nyata ya yang tanah lantai 1 2-nya wakaf, atasnya bukan wakaf, digugat tuh gitu ya, suruh pindah tuh lantai 3 dan 4 sampai 25. Walau alam, Bunga, mungkin yang lain cukup kira-kira sudah mau menjelang asar di saya. Besok sama Pak Taufik Akbar ya, staf saya di KJA juga. Biasanya Pak Jatmiko, cuma beliau kebetulan ada jadwal meeting yang tidak bisa di schedule gitu ya. Jadi tapi beliau selalu sih sama-sama menguasai karena tim audit di saya, tim accounting service juga dua-duanya ya untuk Nazir wakaf. Praktek besok itu langsung pakai Excel ya. Mungkin jadi sekali lagi kalau bisa pakai handphone saja ininya untuk ngelihat tanggal langkahnya, zoomnya, tapi prakteknya di laptop gitu atau di PC kira-kira. Walau alam mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah berpartisipasi ya di pelatihan ini. Mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin nambah keberkahannya ya di masing-masing lembaga. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Ustadz Jadal Romansyah atas pemaparan materi dan bimbingannya. Ada pertanyaan Ustadz dari Bapak Yusuf Arya. Apakah praktiknya nanti kami diberikan tes sendiri atau menggunakan catatan keuangan kami? Oh, nggak ada tesnya sih, praktek yang ada ya. Jadi kasusnya kita siapin, kemudian ada jurnal,
Sebenarnya ada yang sudah terisi juga, tapi nggak dikasihkan dulu. Kasihkannya yang kosong untuk dipraktekkan. Nanti baru setelah selesai praktek dikasihkan yang udah terisi jawabannya ya gitu. Seperti yang saya juga kan ada jawabannya sudah ada tuh, tinggal dipelajari debit kreditnya, soalnya kasus kayak gitulah. Gitu. Itu latihan bentuknya karena ini training kan. Justru ujian sebenarnya laporan keuangannya Pak Yusuf selesai gitu Pak Nazir. Nah itu ujian sebenarnya ya, apalagi Mbak Indah ya itu ditantang tuh lembaganya banyak sekali, aktivitas juga banyak, termasuk yang Mbak Bunga ya di Bandung itu luar biasa tuh aktivitasnya. Tapi prinsipnya nanti Wakaf Mulia dan Kajias insya Allah siap mendampingi ya konsultan atau di slide saya ada nomor WA, ada nomor email juga, alamat email ya, jadi bisa konsultasi silakan baik secara formal maupun informal ya. Insya Allah ini lembaga umat yang harus kita sekan bersama karena masing-masing punya perannya. Insya Allah saya yakin teman-teman di lapangan mungkin yang masuk surga duluan nih teman-teman ya, yang babak belur apalagi harus nyusun laporan keuangan, harus nyusun laporan ke BBI, sistemnya beda lagi dengan di BBI ya gitu. Insya Allah nambah pahala keberkahan lah. Itu mungkin Mbak Edna ya. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, untuk acara besok pagi, insya Allah akan dimulai pukul 09 Ya, WIB, bismillah. dengan link yang sama dengan hari ini. Insya Allah akan dibersamai oleh Bapak Taufik Akbar. Baik. Baik, baik Bapak Ibu, acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup bersama acara workshop hari ini dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz Dadang, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat Matur nuwun. ya, Pak Yusuf Pak. ya. Baik, sebenarnya ya izin ya.